Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada saya, karena sampai detik ini masih diberi kesehatan, keselamatan, sehingga saya masih diperkenankan untuk berbagi pengalaman mistis yang pernah saya alami kepada teman-teman semua. Dan terima kasih untuk yang telah mendukung channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan kalian selalu diberi balasan berupa kesehatan, keselamatan, serta kebahagiaan untuk kalian semua. Amin. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya waktu pergi ke daerah Ngarai Sianok, Sumatera. Di situ saya diminta tolong oleh seseorang yang membuka penginapan atau homestay di daerah Ngarai Sianok itu, karena homestaynya itu sudah beberapa bulan itu setiap yang tinggal di situ itu selalu diganggu oleh makhluk yang tak kasat. Nah, di situ saya melakukan penerbangan dari Jakarta menuju Padang. Terus dari Padang Bandara Padang saya melakukan perjalanan ke daerah tersebut. Nah, di sepanjang perjalanan saya melewati pemandangan sangat luar biasa. Subhanallah, Allah menciptakan keindahan yang sungguh luar biasa. Dan sampai di tempat saya langsung menuju lokasi yang harus saya kerjakan. Di situ memang daerah situ tuh, jadi penginapannya tuh kayak ada di kayak rumahnya tuh kayak ada di bukit-bukit gitu loh, kayak di bukit-bukit gitu. Jadi saya di situ saya mencoba untuk melihat sekeliling. Memang saya lihat ada beberapa sosok yang memang sangat mengganggu tempat usaha itu. Ada satu noni Belanda, dua tentara Jepang tanpa kepala. Nah, itu biasanya dia itu mengganggu orang-orang yang tinggal di situ, karena yang bersangkutan ini dia punya homestay. Jadi kalau ada wisatawan atau apa gitu bisa tinggal di tempatnya dia. Nah, setelah semalam saya tinggal di situ, memang saya rasakan memang hawanya itu udah beda. Rumah yang ditinggalin hal-hal gaib seperti itu biasanya kan begitu kita masuk itu auranya akan terasa panas. Jadi auranya terasa panas. Nah, di situ setelah saya sholat, terus saya sholat ngumpul ngobrol, saya jelaskan bahwa di situ memang ada 3 yang sering mengganggu. Akhirnya saya jelaskan kepada pemilik bahwasanya hal ini tidak bisa diusir, tapi mereka bukan maksud kita tidak bisa diusir, tapi intinya tuh kita ingin menetap di situ berdampingan, tetapi jangan sampai ada yang saling mengganggu. Kita sebagai manusia juga tidak mengganggu keberadaan mereka, dan mereka jangan sampai mengganggu keberadaan kita. Akhirnya setelah hari pertama saya di situ, besok harinya saya cari alat-alat yang saya perlukan, ya bunga dan sebagainya. Terus malamnya saya mengadakan, setelah saya sholat hajat,
saya berdoa, bermunajat kepada Allah, minta pertolongan agar yang 3 ini tidak mengganggu pemilik dan penghuni. Akhirnya jam 2 malam saya didatengin oleh yang noni belanja ini. Dia bilang bahwasanya dia sudah tinggal di situ selama kurang lebih 260 tahun. 260 tahun dan dia di situ sampai sekarang tuh masih ada keturunan dari keluarga mereka. Jadi keluarga dia. Kenapa dia tidak mau pergi dari situ? Karena itu dari dulu adalah tanah hak waris. Jadi memang dia dulunya itu adalah rumah si Nona Belanda ini. Akhirnya saya berbicara bantuan yang Samuryo yang lawu. Saya berkata bahwasanya tidak harus diselesaikan dengan kekerasan, dan saya juga tidak akan mengusir karena mereka tinggal lebih lama daripada kita. Akhirnya saya kembali melakukan ritual bahwasanya saya tidak ada maksud apa-apa. Saya hanya ingin menolong sesama manusia. Pada akhirnya Noni Belanda ini bersedia dan berkenan bahwasanya kita hidup berdampingan asalkan dia meminta satu tempat, yaitu pohon yang di luar itu kan ada satu pohon kenari. Nah, pohon kenari itu dia pengen tinggal di pohon kenari itu. Saya pun berbicara, saya nanti tunggu dulu, saya harus ngomong sama yang punya rumah berkenan apa tidak. Akhirnya setelah keesokan harinya saya berkata pada sang pemilik, apakah itu bisa, pohon kenari itu jangan sampai ditebang sampai kapanpun, karena yang Nona Belanda ini mau tinggal di situ. Jadi dia sudah melepaskan tempatnya dan dia berjanji tidak akan mengganggu. Ketika dia akan mengganggu, dia akan terusir dengan sendirinya. Akhirnya sang pemilik rumah pun berkenan untuk pohon kenari itu tidak ditebang. Terus di malam yang selanjutnya saya masih berurusan dengan yang tentara Jepang ini tadi. Nah, tentara Jepang itu meninggal ya karena peperangan. Nah, di daerah sekitar situ itu memang katanya banyak gua-gua Jepang, peninggalan Jepang. Nah, jadi dia itu hanya mampir, kayak orang tuh singgah gitu loh, karena ketarik sama yang noninya ini tadi. Pada akhirnya saya memunajat kepada Allah, memohon untuk dimudahkan segala urusan untuk akhirnya yang tentara Jepang pun ini bersedia untuk pergi. Tapi dengan satu syarat, saya harus mendatangin salah satu gua di sekitar daerah Ngaresianok itu. Nah, akhirnya saya menyanggupi, saya diantar oleh sang empunya yang punya rumah ini ke daerah, saya nggak tahu daerah itu namanya apa. Pokoknya di situ ada bukit, terus ada tebing-tebing, terus ada sungai. Nah, di situ tuh memang saya lihat, masya Allah, itu bekas, mohon maaf nih, ini merinding, bekas mayat-mayat yang dibuang di daerah situ waktu perang. Jadi tentara Jepang ini mungkin dia ingin diantarkan beserta ke tempat beristirahatnya itu bersama teman-temannya menjadi satu. Pada akhirnya setelah saya selesaikan,
saya datang ke gua itu memang Masya Allah di situ itu memang banyak sekali di daerah Ngaresianok itu bekas-bekas tentara-tentara yang memang terbunuh di situ. Tapi pada intinya tidak mengusik kemungkinan bahwasanya mungkin mereka yang tidak terbawa pulang oleh teman-temannya waktu perang telah usai. Jadi intinya setiap apa yang ada dan setiap apa yang diciptakan Allah itu pasti akan kembali kepada Allah. Jadi dimanapun tempat kita berpijak, dimanapun kita tempat berdiri, sudah sepatutnya kita untuk menjaga silaturahmi dan itikat baik mereka jin atau sebangsanya. Kalau kita sopan maka mereka akan segan. Jadi pada intinya semua insya Allah jika Allah sudah berkehendak akan diberikan kemudahan. Di daerah Ngaresianok pemandangan yang luar biasa, subhanallah. Allah menciptakan keajaiban yang luar biasa di daerah situ. Semoga menjadi tempat pariwisata yang bermanfaat bagi penduduk sekitar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.